يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال ربي فأنذرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, di Jumat yang lalu kita sudah menjelaskan awal permulaan terjadinya permusuhan antara setan dengan manusia. Ketika Adam tergoda oleh setan, lalu terusir dari surga, Allah berfirman kepada Adam dan juga setan, qala ihbita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu. Kata Allah, turunlah kalian berdua semuanya, sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka permusuhan berlanjut sampai mereka turun ke alam dunia. Permusuhan setan kepada manusia tidak ada akhirnya. Baik di dunia bahkan sampai di akhirat. Ketika di akhirat jin atau setan dari kalangan bangsa jin menyatu dengan manusia di dalam neraka, mereka pun bertengkar. Mereka pun mengungkapkan celaan, umpatan, dan laknat satu sama lain. Adapun permusuhan setan kepada manusia di dunia ada dua jenis. Jenis yang pertama disebut adawah khassah. Permusuhan secara khusus. Artinya setan memusuhi setiap individu manusia. Setiap orang, sejak mulai orang itu lahir pada waktu dia masih bayi,
maka setan langsung melakukan aksinya. Setan menusuk sang bayi di arah lambungnya, yang kemudian karena itulah kata Nabi SAW si bayi itu menjerit menangis. Dan inilah awal aksi setan kepada sang bayi. Sebagaimana diceritakan oleh Nabi SAW, "Ma min mauludin yuladu illa nakhasahu syaitan, fastahillu sarikhan min naskhati syaitan, illa ibnu Maryam wa ummuh." Kata Nabi SAW, tidak ada satupun bayi yang lahir ke alam dunia kecuali dalam satu hadis nakhasahu syaitan, dia ditusuk lambungnya oleh setan, lalu berteriaklah, menjeritlah, menangislah sang bayi karena tusukan setan ke arah lambungnya. Kecuali anak Maryam dan ibunya, yaitu Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Maka sejak saat itulah setan itu berupaya menggoda manusia sejak mulai dia lahir ke alam dunia sampai dia mati. Selama jasad hayat dikandung badan, selama ruh masih ada di dalam badan manusia, selama itu setan tetap melakukan aksinya. Nabi SAW bersabda, "Inna syaitana qal wa izzatika ya Rabbi la abrahu ugwi ibadaka madamat arwahuhum min azsadihim." Kata Rasul SAW, sesungguhnya syaitan berkata kepada Allah, "Wahai Allah, demi kegagahanmu, aku akan selalu menyesatkan hamba-hambamu selama ruh-ruh mereka berada di dalam jasad-jasad mereka." Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Aku selalu akan mengampuni hamba-hambaku mastaghfaruni, selama hamba-hambaku itu beristighfar kepadaku." Ketika syaitan menggoda manusia, lalu manusia tersebut terjerumus ke dalam dosa, terjerumus ke dalam maksiat, masuk ke dalam jebakan syaitan, akibat godaan syaitan, lalu manusia itu berdosa. Tapi ketika manusia itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka syaitan rugi 2 kali dan manusia untung 2 kali. Keuntungan manusia ketika dia bertobat, terhapuslah dosa-dosa yang telah lalu. Yang kedua, diberi pahala atas tobat yang dilakukannya, karena tobat tersebut ibadah agung. Setiap kali orang yang melakukan ibadah yang agung, salah satunya berupa tobat, Allah akan berikan pahala. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannat." Hai orang-orang yang beriman, apabila tobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat, maka Allah akan menghapus dosa-dosa kamu dan akan memasukkan kalian ke dalam surga. Oleh karena itu, ketika manusia bertobat, Allah sangat senang, Allah sangat gembira, karena hambanya setelah menjauh darinya, kemudian dia mendekat kembali kepada Allah dengan membawa jiwa yang baru dan pengalaman yang lebih banyak daripada sebelumnya. Kegembiraan Allah itu lebih besar dibanding, kata Nabi SAW, seseorang yang pergi ke tengah padang pasir yang tandus. Dia membawa kuda yang berisi seluruh perbekalannya. Ada makanannya, ada minumannya di sana. Tiba-tiba kuda yang membawa perbekalannya itu kabur entah kemana. Dicari ke sana kemari tidak ketemu. Di tengah padang pasir. Tanpa makanan, tanpa minuman.
Dia percuma untuk melanjutkan perjalanan karena tidak akan mampu ketika kelaparan, kehausan yang sangat menyengat. Akhirnya dia berteduh di bawah sebatang pohon berbaring. Setelah dia putus asa terhadap perbekalan yang hilang, dia menunggu mati di sana. Ketika sedang berbaring, tiba-tiba kuda yang membawa perbekalannya itu datang kembali. Dia segera bangkit dengan amat sangat senang dan bahagia. Diraihlah tali kekang kuda tersebut. Saking gembiranya dia berkata dengan perkataan yang salah, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, akhta'a min syiddatil farah. Ya Allah, sungguhnya engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Dia salah omong, harusnya ya Allah engkau Tuhanku, aku hambamu. Dia balik, saking gembiranya omongannya menjadi salah. Allah lebih gembira lagi dibanding kegembiraan orang itu ketika melihat seorang hamba yang berdosa kemudian taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ketika Allah menerangkan salah satu ciri orang yang bertakwa, orang yang bertakwa bukan orang yang tidak pernah berdosa. Alhamdulillah. Orang yang bertakwa bukan orang yang tidak pernah bersalah. Tak ada orang yang tidak pernah berdosa, tidak pernah bersalah, tidak ada. Karena manusia itu tempatnya berbuat salah dan khilaf. Maka ketika Allah menjelaskan ciri orang bertakwa, kata Allah, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang bertakwa adalah orang yang ketika orang itu melakukan perbuatan keji, perbuatan fahisha, ini dosa besar, atau zalim kepada diri sendiri, mereka cepat ingat kepada Allah dan minta ampunan atas dosa-dosanya. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang sering bertobat setelah melakukan perbuatan dosa. Dan Allah menyatakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la abrahu aghfira ibadi mastaghfaruni. Aku ini selalu akan mengampuni dosa-dosa hambaku selama hambaku tersebut melakukan istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihapus semua dosa dan kesalahan. Seolah-olah dia tidak pernah berbuat salah dan diberikan pahala. Makanya kata Nabi SAW, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang sudah bertobat dari dosa-dosanya seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Bersih kembali catatan dari amal-amalnya dari dosa dan kesalahan. Inilah kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, walaupun ada setan yang selalu menggoda manusia sehingga manusia banyak terjerumus dalam dosa, mengotori catatan amal manusia itu sendiri untuk nasib dia di akhirat nanti. Catatan yang kotor tadi bisa dibersihkan kembali dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setan tidak sekedar menggoda agar manusia itu berdosa, tapi dia juga menggoda agar manusia itu tidak tobat dari dosa-dosanya. Sebab kalau sudah digoda, kemudian orang itu terjerumus ke dalam dosa lalu ditinggalkan oleh setan begitu saja, nanti orang itu bisa tobat dari dosanya. Rugi dua kali setan. Sudah berupaya capek menggoda, setelah orang itu terjerumus ke dalam dosa, terus istighfar, tobat lagi kepada Allah, dihapus lagi dosa dan kesalahannya. Rugi setan. Makanya setan berupaya agar orang itu tidak tobat. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala iblis, berkata iblis, kata iblis, ahlaktun nas bidzunub wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Aku akan binasakan manusia agar manusia itu berbuat dosa, berbuat noda, berbuat kesalahan dan kemaksiatan. Nanti mereka akan binasa dengan azab Allah.
wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Tapi sayang, manusia itu menghancurkan upayaku dengan mengatakan la ilaha illallah dan istighfar. Setelah la ilaha illallah, setelah istighfar, dosa yang tadi sudah dituliskan itu dihapus lagi. Falamma ra'aitu dzalik ahlaktuhum bil ahwa wa yahsabuna annahum minal muhtadin. Makanya ketika aku melihat manusia berbuat dosa, aku binasakan mereka dengan hawa nafsu. Aku bisikkan ke dalam hati mereka bahwa kesalahan yang baru mereka lakukan itu sesuatu yang benar, sesuatu yang tidak salah, sesuatu yang sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak merasa salah, maka tidak perlu bertobat, maka tidak perlu beristighfar. Akhirnya dosanya utuh, akhirnya dosanya tetap tertulis, tidak terhapus, dan hatinya semakin hitam, semakin kelam, semakin jauh dari kebenaran, semakin benci kepada ibadah dan amal soleh, dan semakin giat di dalam melakukan perbuatan maksiat. Itu yang dilakukan oleh setan, dan itu dilakukan oleh mereka selama hayat manusia di kandung badan, selama ruh mereka masih ada dalam jasad mereka, selama hidup manusia, maka selama itu setan akan tetap menyesatkannya. Inilah yang disebut dengan adawah khasah, yaitu permusuhan secara khusus. Adapun yang kedua disebut adawah amah, permusuhan secara umum kepada seluruh manusia. Mencoba berupaya manusia kembali ke zaman ketika mereka tidak memperoleh petunjuk, ketika mereka tersesatkan, tidak tahu siapa yang harus mereka sembah. Lalu setan mengajak mereka untuk kembali menyembah kepada berhala. Setelah sebelumnya, jauh sebelum itu terjadi, di zaman para nabi masih hidup, berhala-berhala itu dimusnahkan. Patung-patung sesembahan itu dihancurkan oleh setiap nabi dan dai yang oleh Allah dikirim ke muka bumi ini. Maka nanti di akhir zaman manusia kembali memenuhi ajakan setan dalam perkara apapun, sampai ketika setan menyuruh manusia menyembah patung, maka manusia pun mengikutinya. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, berkata Nabi SAW tentang fitnah akhir zaman, fayabqa syirarul khalqi, maka kata Rasul SAW, tetap hiduplah manusia-manusia bejat. Di akhir zaman nanti ada angin. Angin ini halus. Angin ini sangat lembut. Siapapun orang yang punya iman dalam hatinya, walaupun iman itu sekecil debu, sangat kecil, sangat enteng, sangat ringan, tapi terkena angin itu orang itu mati. Semuanya, seminim apapun, sekecil apapun iman orang itu ada dalam hatinya, terkena angin itu kemudian mati. Adapun orang yang tidak memiliki iman sama sekali, terkena angin itu dia tetap hidup. Fayabqa syirarul khalqi, maka tetap hiduplah orang-orang yang bejat. La ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkara. Orang ini tidak mengenal yang benar dan tidak mengingkari kemungkaran. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar, yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah, yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Fayatamatsalu lahumus syaitan, lalu setan pun menjelma menjadi orang, mendatangi manusia. Fayaqulu alla tastajibuni, mau enggak kalian memenuhi ajakanku? Orang-orang kemudian berkata, fayaqulun famadza ta'muruna, apa yang kamu perintahkan kepada kami? Fayamuruhum biibadatil authan, maka setan menyuruh mereka untuk kembali menyembah berhala. Wahum fi dzalika dari rizqihim wa husni aishihim thumma yunfakhu fis-sur. Padahal ketika itu rizki begitu melimpah dan kehidupan sejahtera begitu merata.
Semuanya merasakan kegembiraan dan kesenangan, tapi kemudian mereka kembali kepada perbuatan syirik, menyembah kepada berhala. Tsumma yunfahu fis-sur, maka saat itu ditiuplah sangkakala. Ini permusuhan jin atau iblis dan bala tentaranya dari kalangan jin kepada manusia secara umum, menggiring seluruh manusia untuk berbuat syirik, untuk berbuat kufur. Kemudian setelah mereka tidak tergoda dengan syirik dan kufur, menggoda manusia untuk berbuat bid'ah, berbuat dosa-dosa besar dan dosa-dosa lain yang Allah Azza wa Jalla murkai. Inilah dua jenis permusuhan, baik secara khusus maupun secara umum, yang semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita semua dari godaan setan dan menyelamatkan kita, melindungi kita dari murka dan azab Allah akibat terkena dengan jebakan setan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, permusuhan setan kepada manusia di dunia terus berlangsung sampai dunia ini kiamat. Dan itu tekad iblis, dan tekad iblis itu pun oleh Allah Azza wa Jalla direstui untuk dilakukan oleh iblis sampai hari kiamat dengan konsekuensi azab yang berat di akhirat nanti. Allah berfirman, kata Allah, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qal fa innaka minal mundzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Berkata iblis, ya Allah, beri waktu saya sampai hari dibangkitkan nanti di hari kiamat. Allah berfirman, engkau termasuk makhluk yang diberi tempo sampai hari kiamat, sampai waktu yang telah ditentukan. Inilah permusuhan iblis di dunia sampai hari kiamat. Timbul pertanyaan, kenapa Allah membiarkan iblis menggoda manusia sampai kiamat, dan iblis diberi kemampuan yang seolah-olah itu kekuatan mereka dan kelemahan kita. Iblis melihat kita tidak bisa melihat mereka. Iblis itu bisa berbuat sesuatu yang tidak mungkin mampu dilakukan oleh manusia. Dan ini kelemahan kita, dan itu adalah kekuatan iblis. Tapi Allah pun memberikan kekuatan kepada kita, berisi tameng yang bisa melindungi diri kita dari godaan iblis. Apakah itu? Zikir kepada Allah Azza wa Jalla, bacaan ayat Al-Quran, iman dan amal soleh, dan terutama istighfar dan taubat kepada Allah bisa membersihkan kembali dosa dan noda yang telah ditebar oleh iblis dalam hati-hati manusia. Di antara beberapa hikmah kenapa Allah membiarkan iblis menggoda manusia secara bebas. Pertama, lil ibtila wal imtihan. Dalam rangka ujian, dalam rangka cobaan. Kualitas keimanan manusia itu harus diuji, harus dicoba. Salah satunya adalah dengan adanya godaan iblis. Kalau orang itu memiliki iman yang kuat, tauhid yang berakar secara mantap dalam jiwa manusia, godaan sebesar apapun tidak akan bisa meruntuhkan iman tersebut. Allah menyatakan, ahasiban nasu ay
yusraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah manusia menyangka bahwa mereka akan dibiarkan berkata kami telah beriman padahal mereka belum diuji? Ujian perlu untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dari iman yang kita miliki. Dan ini tidak hanya dilakukan dalam kehidupan, tapi juga dalam urusan-urusan duniawi. Ketika kita sekolah ada ujian, ketika kita kuliah ada ujian, ketika kita mau memasuki sebuah institusi atau pekerjaan, kita diuji dulu, kita diberikan tes dulu untuk mengetahui sebesar apa kemampuan yang kita miliki. Layak nggak kita menduduki posisi pemimpin, posisi manajer, posisi senior manager atau general manager, bahkan direktur? Semuanya itu melalui tahapan-tahapan ujian untuk mengetahui sejauh mana kualitas yang dia miliki. Ini yang pertama. Kedua, pahala itu akan diberikan sesuai dengan kadar ujian. Makin hebat ujiannya, makin hebat penderitaannya, makin besar pahala yang Allah berikan kepada orang tersebut. Al-ajru ala qadril masyaqqah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa pahala itu akan diberikan sesuai dengan kadar penderitaan akibat ujian yang diterimanya. Makin berat ujian, maka makin besar pahalanya. Kalau tidak ada ujian, tidak ada pahala. Apakah anak-anak di sekolah kalau tidak ada ulangan akan diberikan nilai? Tidak. Nilai baru diberikan oleh para guru kalau orang tersebut mengalami ulangan, mengalami ujian, barulah diberi nilai. Kalau tidak ada ulangan, tidak ada ujian, tidak ada nilai apapun untuk mereka. Ini juga demikian, kalau umpamanya tidak ada ujian, tidak akan ada pahala. Dan besar kecilnya pahala berdasarkan pada berat ringannya ujian yang Allah berikan kepadanya. Makin hebat ujian dan tantangan tapi kita bisa mengatasinya, makin besar pahala. Coba lihat di dalam permainan bola, sepak bola. Kalau umpamanya seorang pemain membawa bola, dijaga oleh musuhnya, tapi dia bisa menggoceknya sampai dia memasukkan bola itu ke gawang, nilai dari gol itu luar biasa karena mengalami banyak hambatan tapi dia berhasil. Bayangkan kalau seorang pemain bola membawa bolanya, seluruh pemain lawan nyingkir semua. Silakan mau menggolkan, tidak akan dijaga. Terus pas masuk ke dalam gawang, kipernya nyingkir, silakan tembak, ditembak. Itu pelecehan. Tidak akan ada kebanggaan. Karena apa? Tanpa halangan sama sekali. Setiap kali ujian, maka di sana ada kualitas, ada nilai dari iman dan perjuangan kita. Dan ini sisi positif dari adanya setan. Kalau iman sudah menancap kuat di dalam dada, maka sehebat apapun godaan setan, maka dia akan tetap istiqamah di atas keimanannya. Ketika manusia tergoda oleh godaan setan, dia introspeksi, oh ternyata iman saya masih lemah, ternyata dengan godaan kecil pun saya sudah tergoda. Akhirnya dia memperbaiki diri menuju ke arah yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Inilah di antara beberapa hikmah kenapa Allah Azza wa Jalla mengizinkan setan untuk menggoda manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menghindarkan diri dan melindungi diri dari godaan setan. Insya Allah permusuhan setan di akhirat kepada manusia akan kita lanjutkan pada Jumat-Jumat yang akan datang. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin nabiyyin ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين
آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقيموا الصلاة